Mengejutkan, inilah 4 berita politik terbaru hari ini. Panas, Rocky Gerung sebut Menlu Retno bungkam soal UAS ditolak Singapura. Harusnya Indonesia tersinggung. Pengamat politik Rocky Gerung menyebut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bungkam terkait Ustadz Abdul Somad ditolak Singapura karena merasa bersalah. Padahal sebetulnya setiap warga negara berhak untuk dilindungi oleh negara, kata Rocky Gerung. Lebih lanjut, Rocky Gerung mengatakan bahwa minimal negara memberikan keterangan terkait UAS ditolak Singapura ini. Kalau negara bilang itu kedaulatan Singapura, memang kedaulatan Singapura untuk melakukan hal itu. Tapi, proteksi kita terhadap warga negara itu adalah hak dasar yang diatur undang-undang, jelasnya. Kemudian, Rocky Gerung, hal tersebut merupakan ada 2 persoalan. Soal diplomasi publik, pasti paham bahwa mungkin intelijen Indonesia mensuplai bahan tentang UAS ke Singapura, atau intelijen Singapura cari sendiri di Indonesia, kata Rocky Gerung. Atau, lanjut Rocky Gerung, karena ada tokoh tertentu yang mengirim fax tiba-tiba ke aparat imigrasi Singapura. Kan, itu yang mesti dijelaskan. Jadi, kalau Ibu Menlu itu tutup mulut, itu artinya ada rasa bersalah. Atau ada ketidakmampuan menjelaskan yang tidak diinginkan, dia pemeran. Lalu datang dengan keterangan normatif, ungkap Rocky Gerung. Memang, kata Rocky Gerung, Indonesia mesti menghormati keputusan dari satu negara untuk masuk atau tidak masuknya seseorang. Itu negara yang akan menerima. Tapi negara kita itu yang mesti mempersoalkan supaya ada kejelasan. Apa problemnya? Kan Singapura mengatakan Ustadz Abdul Somad itu problem dengan ekstremisme, dan Indonesia bilang, iya benar. Kan begitu akhirnya, kata Rocky Gerung. Hal itu akan dibenarkan, kata Rocky Gerung, jika Indonesia tidak mengklarifikasi. Sebab di dalam negeri belum ada keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa Ustadz Abdul Somad ini orang yang berbahaya. Kan, itu yang mesti ditetapkan. Di situ perlindungan warga negara. Jadi negara Indonesia mesti tersinggung karena Singapura yang lebih tahu tentang kewarganegaraan Indonesia, ungkap Rocky Gerung. Sebab, kata Rocky Gerung, dengan UAS ditolak Singapura, maka negara itu mengetahui status warga negara Indonesia, memberi label bahwa yang bersangkutan ekstremisme. Terus dia mau klarifikasi ke Indonesia. Indonesia bilang, iya, memang benar, karena Indonesia tidak protes. Tutur Rocky Gerung. Padahal, kata Rocky, di dalam negeri, UAS bukan teroris dan bukan ekstremis. Tidak pernah masuk dalam kasus tersebut. Bahwa ada rumor, bahwa ada gejala, segala macam. Iya, tapi harus ada ketetapan. Tidak bisa status orang itu dipermainkan oleh hoax, dimainkan oleh pemberitaan. Jadi harus jelas, tegas Rocky Gerung. Sekedar diketahui, Menlu Retno Marsudi bungkam saat dikonfirmasi terkait kasus UAS ditolak Singapura. Oh enggak, udah, makasih, nje, singkat Retno kepada awak media usai mengikuti pemilihan dan penetapan rektor Universitas Gadjah Mada periode 2022-2027 di Balai Senat UGM kemarin. Gawat, Kedubes Inggris kibarkan bendera LGBT. Ketum PBNU, bukan urusan kita. Kedutaan Besar Kedubes Inggris di Jakarta mengibarkan bendera LGBT untuk memperingati Hari Anti Homofobia pada 18 Mei 2022. Menurut Ketua Umum Ketum PBNU Yahya Kholiq Stakuf, hal itu bukan urusan organisasi PBNU yang merupakan hak dari kedutaan besar tersebut. Silahkan, urusan mereka, bukan urusan kita, kata Gus Yahya usai mengisi sambutan Konbes NU 2022 di Jakarta, Jumat 20 Mei. Untuk diketahui, Kedubes Inggris di akun Instagram UKIN Indonesia terlihat mengibarkan bendera warna-warni dan menyatakan bahwa LGBT merupakan bagian dari hak asasi manusia. Inggris menyatakan bahwa hak LGBT+ adalah hak asasi manusia yang fundamental. Cinta itu berharga. Semua orang, dimanapun, harus bebas untuk mencintai siapa yang mereka cintai dan mengekspresikan diri mereka tanpa takut kekerasan atau diskriminasi, tulis Kedubes Inggris di Jakarta, dikutip Jumat 20 Mei 2022. Selain itu,
Kedubes Inggris turut mendesak masyarakat internasional memberantas diskriminasi, termasuk berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender, dan untuk mempromosikan keberagaman dan toleransi. Kami mendesak negara-negara untuk mendekriminalisasi hubungan seks yang sama, dan untuk memperkenalkan undang-undang yang melindungi LGBT+, orang dari segala bentuk diskriminasi, katanya. Netizen pun angkat bicara. Kalau urusan LGBT bukan urusan kita. Kalau bagi-bagi jabatan di BUMN, baru milik kita, pesta bersama. Kata netizen lain, hahaha, tak berani berkata benar, padahal di tanah air sendiri. Dibalas netizen lain, urusan mereka jualan radikal. Panas, tagar tangkap Eko Kuntadi trending di Twitter terkait dugaan hoax penolakan UAS ke Madura. Tanda pagar atau tagar tangkap Eko Kuntadi trending di Twitter terkait dugaan hoax penolakan Ustadz Abdul Somad atau UAS ke Madura. Tagar itu trending di Twitter berawal dari tweet Eko Kuntadi yang menulis Madura yang tak mau kalah dengan Singapura. Tweet netizen yang menambahkan tagar tangkap Eko Kuntadi juga terkait dengan tweet Eko Kuntadi tersebut. Ada tweet yang menyertakan screenshot tweet Eko Kuntadi tentang penolakan UAS ke Madura. Ada pula tweet netizen yang melakukan ceramah di Pondok Pesantren Al-Amin, Perenduan, Madura. Tweet akun Sarusi2. Misalnya, ia menulis, "Demi bisa makan, bikin hoax pun, @Eko Kuntadi lakukan. Pak Kapolri Listio Sigit, buktikan jika hukum tidak tebang pilih," tulisnya, dan menambahkan tagar tangkap Eko Kuntadi. Pada tweetnya, akun @Panglima Z menulis, "Lapor Pak Kapolri, ada yang hoax dan memecah belah persatuan bangsa nih Pak," tulisnya, dan menambahkan tagar tangkap Eko Kuntadi. Dalam tweetnya, akun Sujai Desaihen menulis, "Ustadz Abdul Somad di Madura, Pondok Pesantren Al-Amin di Perenduan." Netizen lain angkat bicara, kaum liberalis suka banget mengolok ulama, kasihan hidupnya tak bermanfaat. Gawat, blacklist saja semua ulama. Ustadz Abdul Somad berceramah di depan internal umat Islam, menyatakan bahwa patung bisa menjadi media tempat bersemayamnya jin dan iblis. Ia lalu ditolak saat mau berlibur ke Singapura. Alasannya, ceramah UAS dinilai provokatif, menjelaskan ritus peribadatan agama lain melakukan segregasi atau perpecahan. Pembenci UAS pun bersorak-sorai, yang membuat miris. Mayoritas di antara mereka mengaku muslim. Padahal, kalau mau dipikir pakai otak, ucapan UAS itu hanya menukil Al-Quran dan hadis. Gus Baha berbicara di depan santri, menjelaskan kalau miras itu haram. Apakah dengan begitu, ia tak boleh memasuki Jerman? Di sana, orang non-muslim mengkonsumsi bir sudah seperti minum air mineral. Quraisy Shihab memberi penjelasan kalau judi itu haram. Apakah dengan begitu, ia tak boleh pergi ke Las Vegas? MH Ainun Najib alias Cak Nun berbicara di depan ribuan orang. Tegas ia berkata, menolak perilaku homoseksualitas. Apakah dengan begitu, ia tak boleh jalan-jalan ke Perancis yang telah melegalisasi pernikahan sejenis? Kiai Haji Mustafa Bisri alias Gusmus mencuit tafsiran surat Al-Ikhlas di akun media sosialnya, "Lam yalid walam yulad," yang artinya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Apakah dengan demikian Gusmus dianggap penista ajaran agama Katolik? Apakah dengan begitu ia tak boleh berkunjung ke Italia untuk melihat pertandingan AC Milan versus AS Roma? Ustadz Adi Hidayat berceramah kalau daging babi haram. Apakah dengan demikian pemerintah komunis Cina mesti memberi stempel radikal kepada UAH? Karena telah mengharamkan babi yang jamak dikonsumsi oleh masyarakat di sana? Kalau dangkal begitu cara pemikiran kalian, berarti semua ulama bisa dianggap melakukan provokasi, membuat segregasi, padahal mereka hanya menukil dan menjelaskan kandungan ayat dalam Al-Quran dan hadis. Sholat maghrib nanti, saya mau membaca surat Al-Kafirun versi Loudly. Apakah dengan begitu saya akan dicap radikal, intoleran? Sebelum bicara, otak mau ya difungsikan kawan.
Netizen pun angkat bicara. Kata Wong Kito, lama-lama mereka minta surat Al-Kafirun harus diganti menjadi Al-Non Muslimun demi menjaga toleransi dan NKRI harga Hobral